Kali ini kita akan membahas sebuah mesin impact driver lagi, masih dari brand Nagawa juga, tetapi ini versi yang lebih rendah daripada yang kemarin sudah saya bahas. Sebenarnya ini sudah datang lebih awal dibandingkan dengan Nagawa yang 21 volt kemarin, tetapi ada beberapa kendala yang membuat saya tidak bisa mengulasnya. Kendalanya adalah pada saat saya terima unitnya itu tidak bisa menyala ya, jadi saya harus kembalikan lagi ke penjualnya dan diganti unit yang baru. Penasaran bagaimana performanya? Apakah lebih worth it dibandingkan dengan yang 21 volt kemarin? Stay tune, kita intro dulu. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Ini dia sebuah mesin impact driver dari Nagawa. Untuk tipenya adalah NSD02. Untuk kemasan produknya hanya koper plastik seperti ini saja ya, dan untuk kualitasnya ini terlihat murahan memang. Ini sangat tipis ya, nih bisa kita tekan-tekan seperti ini dan masuk ke dalam semuanya. Tidak ada keterangan apa-apa di boxnya, ini hanya tertulis merek dan juga Professional Tools tulisannya ya. Kita langsung unboxing saja. Oh ya, ini untuk harganya 650.000, link pembeliannya di kolom deskripsi. Di paket pembelian pertama kita mendapatkan berbagai macam bit obeng, lalu ada wall charger di sini. Berikutnya mendapatkan 2 buah baterai, yang satunya sudah terpasang di unit impact drivernya. Lalu berikutnya yang terakhir, mesin impact drivernya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Oh ya, di sini tidak ada kartu garansi ya. Jadi pada saat nanti kalian ingin membeli, pastikan dulu kepada penjual bagaimana bila kalian mendapatkan barang yang rusak seperti saya alami. Untuk build quality dari bit obengnya ini nanti kita akan gunakan untuk menyekrup ya, biar tahu bagaimana kualitasnya. Berikutnya untuk chargerannya ini sudah tidak asing lagi ya bentuknya ya. Ini adalah chargeran dari produk generik Cina, pada umumnya seperti ini bentuknya. Dan untuk material bahannya kurang lebih sama, sudah sering saya ulas ya, jadi tidak usah panjang lebar lagi di sini kita bahas. Dan untuk housing dari baterainya ini, material plastiknya juga terlihat murah ya. Ini terlihat sekali. Bahkan saya rasa untuk plastik ember lebih berkualitas daripada plastik yang digunakan pada housing baterainya ini. Berikutnya menu utama kita, mesin impact drivernya. Kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Ini kalau dari bentuknya kita patut apresiasi juga, karena saya belum pernah menemukan untuk brand-brand yang sudah ternama memiliki bentuk seperti ini. Jadi dia tidak meniru dari brand-brand ternama ya. Ini menurut saya, karena saya belum pernah melihat. Dan untuk material plastik yang digunakan pada mesin impact driver ini saya rasa sudah sesuai dengan harganya yang hanya 650.000. Tidak jelek juga ya. Ini ya sesuai lah. Untuk grip karetnya ini juga ya tipis ya. Tipis, tidak terasa empuk, tetapi ya lumayan lah, lumayan kesat di tangan. Jadi ada gripnya. Lalu di sini juga ada material karet ya. Saya nggak tahu fungsinya apa. Mungkin hanya sekedar untuk estetika ya. Karena kalau untuk bumper ini tidak mungkin. Ini tipis sekali ya. Tidak melindungi bodi sama sekali. Untuk rumah gearboxnya ini adalah coran aluminium, dan untuk finishingnya ini lumayan rapih ya. Ini bagus untuk finishingnya. Untuk catnya tidak terlihat asal-asal ya. Lalu untuk di sini nih dekat anvilnya ini ada karet ya untuk melindungi apabila terjadi slip, jadi tidak langsung kena rumah gearboxnya. Dan satu lagi yang patut diapresiasi dari impact driver murah ini adalah untuk finishing ya. Untuk finishingnya ini benar-benar rapih, tidak ada plastik yang renggang-renggang atau tidak ada plastik yang melebar-lebar. Mantap, proporsional. Berikutnya untuk part-part yang bisa digerakkan, reversible-nya, forward-nya, reverse-nya aman, tidak ada masalah, tidak ada nyangkut. Lalu untuk triggernya ini ada gap yang cukup lumayan jauh ya, bisa dilihat sendiri di sini. Jadi agak sedikit dalam baru nyala. Nah, ini belum menyala nih. Nah, ini sudah menyala. Untuk baterai juga tidak ada goyang-goyang, mantap. Untuk fitur impact driver ini cukup standar ya. Yang pertama ada anvil yang sudah quick release. Lalu berikutnya ada indikator baterai di bodinya. Ini ada 3 titik ya untuk baterainya. Lalu ada LED light yang sudah LED shutdown, jadi tidak langsung mati apabila kita lepas trigger. Berikutnya reversible, putaran kanan, putaran kiri, atau reverse forward. Dan apabila posisinya ke tengah, dia akan mengunci triggernya. Dan ada variable speed pada trigger. Untuk uji spesifikasi yang pertama kita akan lihat output yang dihasilkan oleh chargerannya. Ini sudah mengecas, warnanya berwarna merah.
Ya, outputnya adalah 13,5 watt. Jadi ini lumayan kecil ya. Sembari menunggu baterai yang dicas penuh, ini baterai yang satu lagi sudah saya bongkar. Di sini ada beberapa keterangan untuk tipe baterai, lalu kapasitasnya adalah 2000 mAh dan tegangannya 3,7 volt. Jadi untuk spek baterainya ini melebihi dari spek yang tertulis ya, yang hanya 1,5 Ah. Di sini 2000 mAh. Mantap. Berikutnya kita akan lihat isi jeroan dari mesin impact drivernya ini. Kita buka terlebih dahulu. Oke, untuk isi jeroannya kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah motor yang sudah brushless, ini motornya. Lalu ada modul indikator baterai di bawah sini. Ya, kurang lebih rangkaian di dalamnya seperti ini ya. Saya tidak bisa menjelaskannya satu persatu karena memang keterbatasan ilmu saya ya. Dan ini untuk gearboxnya ya, kurang lebih seperti ini. Dan untuk di dalamnya kurang lebih seperti ini. Jadi semuanya sudah menggunakan logam ya. Tidak ada lagi lah zaman sekarang yang menggunakan gear dari plastik. Semuanya sudah logam. Bahkan yang harganya murah juga sudah menggunakan logam. Untuk baterai sudah terisi penuh. Berikutnya kita akan uji voltasenya. Apakah benar-benar 16 volt atau tidak. Ya, untuk baterainya benar ya. 16,45 volt. Sekarang kita akan uji RPM-nya. Untuk RPM maksimal di 3261 dan untuk spek tertulis hanya 1350. Berarti untuk speknya ini over spek ya. Berikutnya kita akan uji performa untuk yang ringan-ringan terlebih dahulu ya. Apakah enak digunakan untuk kerja ringan atau tidak. Ini medianya adalah multiplex menggunakan skrup 1 inci. Ya. Untuk anvilnya ini terjadi yang seperti kemarin ya, dia masuk, mata obengnya itu masuk ke dalam. Jadi untuk impact driver murah rata-rata seperti itu memang kendalanya ya. Nah ini udah keluar lagi nih, kalau kita gunakan lagi, nah masuk lagi dia ke dalam nih. Nih ya. Seperti yang saya katakan ini tidak mengganggu performanya ya, tetapi ya saya yang menggunakan merasa kurang nyaman aja kalau terjadi hal seperti ini. Nah ini sudah normal kembali ya, kita coba lagi. Nah, kan terjadi lagi. Pada saat impact-nya bekerja, dia lagi-lagi masuk ke dalam. Lah, mati nih ya. Ini mati loh teman-teman. Ini triggernya masih saya tahan. Nih. Mesinnya tidak bekerja nih. Nih, indikatornya menyala. Kenapa ya? Nah, ini sudah menyala lagi, kita coba sekali lagi. Nah, ini mati lagi ya. Nah, trigger masih saya tekan, tapi mesinnya tidak bekerja. Dan lampu indikatornya menyala berkedip-kedip lagi nih. Ini apa karena triggernya saya gantung ya? Saya tidak tekan maksimal, coba nih ya. Hah, kalau ditekan maksimal, bisa ini. Kita coba sekali lagi ya, karena menurut saya sih tenaganya tidak ada masalah ini. Kita coba lagi. Nah, kan terjadi lagi, mati lagi. Jadi pada saat saya mainkan triggernya agar tidak terjadi overscrew atau merusak bahan yang kita sekrup, langsung mati dia. Tetapi kalau saya launch secara maksimal atau saya tekan secara maksimal, tidak mainkan trigger, tidak ada masalah. Nah, sekarang saya akan coba tanpa menahan ya. Nah, langsung bisa teman-teman. Tetapi masalahnya jika kita menyekrup pada media triplek tanpa kita mainkan trigger, tanpa kita tahan, ya akan merusak media yang akan kita sekrup ya. Jadi pada intinya ini tidak ada masalah pada tenaganya, tetapi pada apanya ini saya nggak paham juga ya teman-teman ya. Yang pasti pada saat kita mainkan trigger agar tidak terjadi overscrew, maka terjadilah yang tadi, mati dia. Berikutnya kita akan coba ke media yang agak sedikit keras ya. Ini adalah kayu jati Belanda. Nah, terjadi lagi ya, saat saya tidak launch secara maksimal untuk triggernya, maka terjadilah hal yang sama. Dia akan mati seperti ini, lampu indikatornya langsung berkelip-kelip.
Nah, terjadi lagi ya. Saya sudah kebiasaan ya, kalau menyekrup itu pasti di awal akan saya tahan agar tidak merusak media yang saya sekrup. Dan ini terjadi lagi. Tetapi kalau kita tidak tahan, kita langsung tekan, langsung masuk semua ya. Dan ya itu tadi, kalau kita tidak tahan yang merusak medianya. Ya menurut saya sih ini kurang enak ya kalau digunakan untuk kerja-kerja ringan seperti furnitur atau mebel ya. Soalnya ya tenaganya gede, lalu untuk mengontrolnya itu susah karena triggernya itu tidak bisa kita mainkan secara maksimal. Pada saat kita mainkan trigger, dia mati seperti yang tadi. Dan untuk kualitas dari mata bead obengnya ini, ya saya rasa sih juga tidak bagus ya. Ini untuk menyekrup di media yang ringan saja sudah seperti ini, bentuknya sudah tidak simetris ya. Nah, seperti ini nih. Untuk kerja ringan tidak cocok, sekarang kita akan coba untuk kerja yang sedikit berat ya. Saya akan menyekrup di media kayu mahoni tanpa pre-drilling. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi ya, tidak ada masalah dengan tenaganya ya. Pada saat saya menyekrup pada kayu keras tanpa ada menahan-nahan trigger, ini bekerja dengan baik. Tidak ada masalah, tidak ada terjadi slip sama sekali. Berikutnya saya akan bekerja lebih berat lagi menggunakan sekrup dengan panjang 10 cm. Untuk medianya masih sama, kayu mahoni. Dan ini tanpa pre-drilling juga ya. Kita lihat bagaimana, apakah mampu atau tidak. Nah, bisa dilihat ya, untuk kerja berat ini mantap sekali ya, tenaganya oke. Lalu tidak ada terjadi slip sama sekali pada saat saya menyekrup tadi. Kita coba sekali lagi ya. Ringan sekali, dihajar tanpa kendala ya. Ya, jadi begitu ya. Kalau kita beli barang murah itu harus siap dengan segala kekurangannya. Jangan pula kita mau beli barang harga murah tetapi mau dapat kualitas yang sempurna. Nggak mungkin ya teman-teman ya. Bahkan untuk barang-barang mahal saja masih ada kekurangannya. Apalagi untuk barang murah seperti ini. Kita coba yang lebih berat lagi. Ini ukuran diameternya adalah 6 mm. Panjangnya sama dengan yang tadi, 10 cm. Kalau tadi itu diameternya 4 mm. Untuk tenaganya tidak usah diragukan ya. Ini oke sekali untuk tenaganya. Panasnya sudah mulai terasa di tangan ya. Kita buka ini sekarang. Ya, ini mati ya teman-teman ya. Trigger masih saya tekan, tapi mesinnya mati. Lampu indikatornya menyala-nyala itu. Warna hijau berkelip-kelip. Apa mungkin karena panas ya? Memang untuk panasnya ini mulai terasa di tangan saya ini. Ya, sepertinya memang karena panasnya ya. Untuk di motornya ini panasnya di angka 48 derajat normal. Oh ya, ini 50 derajat teman-teman. 50 derajat ya, tapi saya rasa sih masih oke lah kalau cuma 50 derajat ya. Sudah agak dingin, kita coba lagi.
Ya, bisa ya, tidak ada masalah. Untuk tenaganya sih oke-oke saja untuk impact driver ini. Uji coba berikutnya saya akan menggunakan skrup yang lebih besar lagi ya. Di sini saya menggunakan kunci sok ukuran 13 mm. Ini untuk skrupnya panjangnya adalah 12,5 cm. Kita akan menyekrup tanpa pre-drilling juga. Untuk diameternya adalah 8 mm. Ya, ini mati lagi ya, tidak bisa menyala lagi untuk mesinnya. Ya, menurut saya ini memang karena panas ya, mesinnya panas karena tadi saya mengujinya secara terus-menerus. Antara pekerjaan yang satu dengan yang lain tadi untuk jeda waktunya tidak terlalu lama. Nah, ini untuk lampu indikatornya berkedip-kedip lagi, warna hijaunya berkedip-kedip ya. Menurut saya sih ini kabar baik sekaligus kabar buruk ya. Yang pertama untuk kabar baiknya, alat ini memiliki sensor panas. Jadi apabila kita gunakan dan terjadi overheat, otomatis mesinnya akan mati dan tidak mau menyala lagi. Dan itu suatu hal yang bagus, fitur yang bagus ya menurut saya, karena agar menjaga umur mesinnya atau umur pakainya menjadi lebih panjang. Dan kabar buruknya adalah pada saat kita gunakan terjadi overheat, kita harus berhenti bekerja, tidak bisa dilanjutkan lagi bekerjanya. Dan apabila terjadi overheat seperti ini, tadi saya biarkan selama 5 menit, kurang ya teman-teman ya. Pada saat saya gunakan untuk menyekrup dengan skrup besar tadi, ya terjadi lagi mati. Dan menurut pengalaman saya menggunakan alat ini, apabila kita gunakan dan terjadi overheat, kita harus mengistirahatkan alat ini kurang lebih sekitar 15 menit. Lalu baru bisa digunakan lagi dengan optimal. Dan kalau kita istirahatkan hanya sebentar, ya mati lagi seperti ini ya teman-teman ya. Lampu indikatornya menyala-nyala lagi, dan untuk suhunya dia naik lagi. Nah, ini contohnya ya. Untuk di gearboxnya sudah naik. Tadi kan 50, sekarang 52. Dan untuk di mesinnya di 59. Tadi kan hanya 48 ya. Ini dia. Bahkan untuk di bodinya saja sudah naik ke angka 56 derajat Celcius. Tetapi karena ini pengujian, ya udahlah kita paksa lagi aja ya. Ini sudah bisa menyala lagi. Kita paksa lagi untuk memasukkan skrup ini. Sekali lagi saya katakan, untuk tenaganya ini sama sekali tidak ada masalah. Untuk torsinya ini oke sekali. Dan untuk baterainya sendiri ya, tadi sudah kita gunakan untuk berbagai macam pekerjaan. Ini berkurang 1 bar. Dan dengan segala kekurangannya tadi, jadi saya berkesimpulan ini tidak cocok digunakan untuk media baja ringan ya. Untuk menyekrup dengan skrup baja ringan, saya rasa ini kurang cocok. Alasannya jelas ya, karena untuk triggernya tadi nggak bisa kita main-mainkan. Kalau kita gunakan secara full, ya bisa merusak medianya ya, bisa terjadi overscrew. Nah, itu tadi ya teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana performa dari impact driver Nagawa tadi. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan ya. Dan berikutnya saya akan menceritakan bagaimana feels-nya atau bagaimana pengalaman dan rasanya menggunakan impact driver tadi. Jadi ini murni opini pribadi, kalau punya pendapat yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, yang pertama untuk build quality-nya. Dengan harga Rp650.000 dengan build quality seperti ini ya saya rasa tidak bisa kita komplain ya. Sudah sesuai, sudah standar, tidak jelek dan juga tidak bagus. Lalu berikutnya untuk fitur-fitur juga saya rasa nggak ada yang bisa dikomplain ya, sudah standar lah ya. Semuanya bekerja dengan baik, tidak ada masalah. Lalu untuk spesifikasi saya rasa juga nggak ada yang bisa dikomplain, pada saat saya uji tadi semuanya sudah sesuai. Dan untuk RPM-nya malah melebihi spek tertulis. Di sini tertulisnya hanya 1350 RPM. Lalu terakhir untuk performanya juga ya saya rasa nggak bisa dikomplain juga ya, mengingat harganya yang hanya Rp650.000 dengan performa seperti tadi saya rasa sih sudah ya oke-oke saja lah ya, karena harganya hanya Rp650.000. Dan kesan saya pada saat menggunakan alat ini tadi, untuk tenaganya itu agak susah untuk dikontrol ya, tidak seperti impact driver, tapi rasanya seperti menggunakan impact wrench. Ya mungkin memang skill saya juga ya tidak mumpuni mungkin ya, tetapi ya itu yang saya rasakan. Beda pada saat saya gunakan yang Nagawa 21 volt kemarin, itu rasanya itu enak ya menggunakannya, itu gampang untuk dikontrol untuk tenaganya. Sementara pada saat saya gunakan ini agak sedikit kesulitan sayanya.
Ya, tapi itu terjadi mungkin hanya pada saya saja ya, karena memang untuk skill saya sih ya nggak seberapa ya teman-teman ya. Tetapi itulah pendapat pribadi saya mengenai impact driver ini, kurang lebih seperti itu feels yang saya rasakan. Lalu pertanyaannya, mana yang lebih worth it antara impact driver yang 16 volt atau yang 21 volt ini? Ya, kalau menurut pendapat saya pribadi, yang lebih worth it adalah 21 volt. Alasannya yang pertama, saya lebih gampang menggunakan ini ya, lebih gampang untuk mengontrol tenaganya daripada saya menggunakan yang 16 volt ini. Meskipun ini 21 volt, ini 16 volt, tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin mekanisme dari mesinnya di dalam ini ya, saya kurang paham juga untuk menjelaskannya kepada kalian. Dan alasan kedua kenapa ini lebih worth it dibandingkan yang 16 volt tadi adalah baterainya. Ini menggunakan tipe LXT Makita, jadi banyak ekosistem yang kita bisa sandingkan dengan baterai yang sama. Dan juga untuk ketersediaan baterainya di pasaran, apabila baterainya ini rusak, kita gampang untuk mencari gantinya. Sementara untuk impact driver ini dia menggunakan baterai 16 volt, dan saya rasa ini sama dengan baterainya Xenon ya, tetapi untuk ekosistem dari power tools lain, ya saya rasa nggak ada ya, cuman bor doang yang menggunakan baterai seperti ini. Dan untuk ketersediaan baterainya juga di pasaran, saya rasa sih agak sedikit susah ya untuk mencarinya. Alasan ketiga adalah fitur-fiturnya. Untuk fitur yang ada pada impact driver 21 volt ini, dia lebih lengkap ya, ada pengaturan speednya. Sementara untuk yang 16 volt ini tidak ada. Dan itu juga yang mempengaruhi tingkat kenyamanan penggunaannya. Dan untuk kesimpulannya, saya rasa dengan beda harga 200.000, yang 21 volt ini lebih worth it daripada yang 16 volt ini. Itu menurut diri saya pribadi ya. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, tidak jadi masalah. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga tidak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.